Hari ini ngobrol bersama Ria SW. Halo Ria. Halo. Apa kabar? Baik. Lama banget kita nggak berkabar, nggak ketemu semenjak 7 tahun yang lalu. Tapi 7 tahun berlalu apa yang terjadi sekarang? Apa yang berubah? Nggak ada nih, aku gini-gini aja nih. Masa? Iya kan? Kayaknya Iya apa namanya sempat waktu itu hiatus. Oh iya, itu kayaknya udah langganan sih kalau hiatus yang. Kenapa Ria perlu hiatus kalau lagi ngerjain ini semua gitu? Perlu ada waktu-waktu hiatus itu kenapa sih? Soalnya kan aku sendiri ya Bang Radit ya. Jadi kadang tuh masa aktif aku itu kayak paling maksimal tuh 1 tahun gitu loh. Oke. Ya 8 bulan sampai 1 tahun lah gitu. Oke. Setelah itu aku kayak harus istirahat supaya nggak gila. Iya. Iya gitu. Kenapa? Apa yang ngebuat melakukan pekerjaan ini? Kalau bisa dibilang pekerjaan ya, the whole thing that you do ini ya. Kalau mau diartikan, oh ini kerjaan gue gitu. Apa yang ngebuat melakukan pekerjaan ini sebikin gila itu? Di bagian mananya? Di bagian nyari ide, ngedit sih kayaknya. Mikirin. Ngedit. Di bagian ngedit, soalnya kalau begitu udah ke bagian editan, aku kayak harus di goa gitu loh, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Jadi masuk. Ngomong-ngomong nongkrong apa sih artinya jadinya? Nongkrong. Ya itu udah gue bahas tuh panjang tuh sama Pras Teguh dan teman-temannya, gue juga masih nggak tahu sampai sekarang. Tapi nggak bisa nongkrong, nggak bisa apa gitu. Iya, jadi nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi gila sih gitu. Tapi fun nggak ngelakuinnya? Fun banget, suka banget, makanya masih terus ada di sini. Cuman tetap nggak bisa selama itu, seterus-terusan itu untuk ngedit syuting itu nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Soalnya harus evaluasi juga kan. Oh, artinya pas videonya keluar dilihat lagi yang kurang apa? Selama 1 tahun itu, udah buat kayak gini. Terus kan aku juga punya rencana-rencana yang harus aku wujudin di luar YouTube kan, Bang Radit. Apa aja emang itu? Salah satunya nih ini aku beneran pengen nanya ke Bang Radit ya. Boleh apa tuh? Jadi kan aku berencana pengen banget bikin film ya. Serius nih? Iya, ini serius. Oke. Cuma kan aku nggak ngerti caranya gitu. Tahap pertama yang aku harus lakukan setelah aku udah dapet ide, aku harus ngapain? Oke, Ria SW, kamu mau bikin film nih? Iya. Oke. Udah dapat ide? Udah. Oke. Idenya belum boleh dikasih tahu? Belum. Oke. Tapi ide udah ada ya? Thriller. Serius. Oke. Yang pertama yang kita harus checklist adalah apakah ide yang Ria SW ini punya itu berangkat dari kegelisahan yang tulus apa enggak? Artinya is it the story that you want to tell? Iya, tapi. Iya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya biasanya kalau produser nanya, ini ceritanya exercise jadi produser ya. Ria SW, kamu punya ide gitu? Iya, punya Pak gitu. Berikutnya yang dia tanya adalah dari ide itu, ini kamu beneran mau bikin ini? Ya, karena berasal dari kegelisahan yang tulus ya. Kayak misalnya aku bikin Koala Kumal ya karena memang tuh soal patah hati yang gitu-gitu lah. Nah terus ya gitu. Sudah punya sinopsis belum? Udah ada? Udah punya logline belum? Atau premis? Cerita dalam 1 kalimat. Cerita ini dalam 1 kalimat. Belum. Jadi cerita itu harus ada ya? Itu harus ada? Harus ada. Karena kita ada yang namanya elevator pitch. Elevator pitch itu kalau kita bersama seorang produser, kita lagi mau masuk lift, kita berdua sama produser lagi berduaan gini, terus mau ke lantai 5, itu harus ada cerita dalam 1 kalimat yang bikin dia tertarik misalnya. Pak, karena kesempatan kita tuh cuma sampai lantai 1 sampai 5 lantai ya. Pak, ini saya ada ide film apa? 1 kalimat. Namanya logline atau premis. Seorang gini. Formatnya itu seseorang ingin sesuatu tapi ada halangan gitu. 10 orang artis terjebak di sebuah pulau dan ingin melarikan diri tapi ternyata mereka dibunuh satu persatu misalnya itu premis. Pas saya ada ide 10 orang artis baru gitu misalnya. Itu 1 kalimat itu. Belum ada. Tapi. Belum. Tapi sinopsis sudah biasa logline dulu sebenarnya. Baru ke sinopsis. Iya. Kadang kita tulis di atas tuh. Bang Radit, aku boleh nyatet gak boleh sih? dong. Boleh dong. Ya, terus lanjut. Kan namanya juga mau jualan kan, mau jualan. Biasanya biar gampang juga, meskipun nggak harus plek-plekan sama ya idenya ya, tapi biar gampang juga kita bisa bilangnya misalnya, iya Pak, ini kayak film
Parasite ketemu Pengabdi Setan. Iya iya iya. Ya Pak, oke, ini oke, kayak oke. Toy Story ketemu sama Pabrik Gula misalnya. Wah, jadi film yang kayak gimana tuh? Boneka-boneka yang dihantui di sebuah pabrik gitu misalnya. Nah itu kadang mereka juga lebih gampang tertarik kalau kita pitchingnya gitu. Ih makasih Bang Radit. Seru ya? Seru, ya? seru, seru. Jadi memang kecuali kalau kamu mau ini sendiri, mau bikin sendiri filmnya. Jadi kan produsernya Ria SW sendiri. Ya itu bisa juga. Tapi kan kita dari tadi ngobrol dalam konteks ini mau dibuatin PH kan. Which is PH itu punya produser. Nah kita harus melewati dia. Dia adalah penjaga pintu gerbangnya kan. Lo bisa gak nih gue produce gitu. Kalau bikin skenario susah gak sih Bang Radit? Kalau kamu film-film kamu? Definisi susah tuh gimana ya? Oke. Jadi kamu udah punya idenya, udah punya sinopsisnya. Selanjutnya adalah harus jadi skenario dong. Oke. Nah pertanyaannya ini adalah gimana cara nulis skenario kan? Kalau ada basic video editing atau dari multimedia kan waktu itu kan? Iya. Dari tempatnya Tian kan, Christian. Iya. Ada basic nulis. Aku sih ada basic nulis. Nulis skrip, ada. pakai final draft Iya, gitu. iya, Oke. iya. Ada basic bikin cerita panjang juga. Maksudnya kan skrip video sama skrip cerita panjang beda tuh. Beda, iya. Ada juga? Ada. Oke. Berarti secara format udah nggak usah belajar. Tahu nggak yang INT Tahu, titik iya, scene iya. heading ya? Iya. Oke, itu udah lewat. Sekarang tinggal membuat alur film panjang. Oke. Membuat alur film panjang itu udah pasti banget harus belajar. Nggak bisa cuman kita langsung duduk langsung nulis, itu amsyong biasanya, puyeng. karena ada yang namanya kutukan halaman 30. Kenapa apa tuh kutukan halaman 30? Orang yang nggak belajar, orang yang nggak memplotting sebelum dia menulis di halaman 30 biasanya, aduh kok gini ya, aduh apa yang ide yang lain aja deh, aduh ini nanti ganti aja deh. Pernah ngerasain nggak tapi? Iya, jadi kayak ragu sama cerita sendiri. Iya, di halaman 30 biasanya. 30 pages sebelah. Karena nggak punya plot, karena nggak tahu struktur. Keraguan itu biasanya di halaman 30. Kayaknya ide yang ini lebih menarik deh. Gue simpan dulu deh gitu. Tapi sebenarnya karena dia nggak tahu cara ngelanjutin atau ragu-ragu. Oh, oke. Bukan berarti karena itu idenya salah atau apa, bukan? Oh, karena kan perjalanannya panjang. Ide boleh bagus, tapi sinopsis jelek. Ide boleh bagus, sinopsis bagus, tapi skrip jelek. Yang gitu-gitu loh. Panjang. Ide itu yang paling ujung. Oke. Ide yang biasa bisa di develop menjadi ide yang bagus sekali di atas skrip gitu. Nah, jadi saran. Matanya langsung berbinar-binar. sorry. Kayaknya semangat banget kayaknya. Gak apa-apa, kita ngobrol bebas aja ya. Freestyle aja gitu. Jadi yang Ria harus lakukan sekarang adalah membaca buku-buku penulisan skenario. Nah, itu udah belum? Belum. Oke. Mau rekomendasi dong? Mau dong. Makanya aku udah mau langsung catat, please. Bang Radit. Saat ini hanya 2 saja. Saat ini hanya 2. Iya, maksudnya hanya dua aja yang aku rekomen untuk mulai. Karena dua-duanya ini ngasih struktur yang sudah sangat pas untuk dicolok langsung ke film layar lebar secara komersil. Oke. Yang pertama Black Snyder, judulnya Save the Cat. Save the Cat. Nah itu dia panjang banget dari mulai ini film kira-kira genrenya apa, thriller kan? Iya. Thriller itu ada patokan-patokannya buat dia. Sebuah thriller harus ada ini, nanti kamu tinggal centangin. Oh udah ada. Sebuah thriller harus ini, ada. Kayak misalnya horor dia ada yang namanya monster in the house. Jadi ada monster di dalam sebuah rumah. Terus untuk membuat film horor, monsternya dulu ada nggak? Ada. Monster itu hantu ya, hantu. Rumahnya ada nggak? Rumah itu bisa rumah beneran atau pulau. Dia digentayangin di pulau atau di sekolah atau apa? Rumah tuh rumah. Ya. Sama kalau film horor, centang dia salah satunya adalah dosa. Karakter utamanya di film itu melakukan dosa apa sehingga ini hantu muncul. Oke? Oh menarik. Dosa itu bisa macam-macam. Dosa bisa dosa beneran karena mereka mesum lah katakanlah ya. Bisa dosa yang kayak misalnya dia lagi ini mecahin kendi itu isinya makhluk halus dari ribuan tahun lalu, itu juga dosa. Bisa dia bongkar kuburan, itu bisa dosa. Dosa itu nggak as in bener-bener sin ya, bener-bener dosa gitu. Nah itu ada centangnya. Kalau semua itu ada centangnya, itu sudah memenuhi kriteria sebuah genre.
Jadi genre itu ada janji di dalamnya. Nah penonton datang kalau Ria bilang ini thriller. Nah janji apa dengan kata-kata thriller itu yang penonton datang untuk menonton. Itu janji yang kita kasih. It's a love story. Itu janji. Nah janjinya ada centangnya apa aja gitu. Aduh menarik nih. Nah itu Black Snyder. Tahu gak kenapa judulnya Save the Cat? Kenapa? Karena semua film yang baik harus menampilkan protagonisnya, karakter utamanya dalam situasi yang baik seolah lagi menyelamatkan kucing. Supaya kita berempati sama karakter. Nggak melulu nyelamatin kucing, tapi bisa bikin kita berempati. Dia ngasih contoh film Aladdin. Film Aladdin kan tentang seorang pencuri kan? Iya. Siapa yang mau berempati sama seorang pencuri? Bener. Tapi ada adegan di mana dia lagi habis nyuri roti, dia mau makan, ada anak kecil kelaparan. Dia mau ngasih, Abu monyetnya narik tangannya, jangan dikasih. Enggak, ini anak lebih butuh dari gue. Dikasihlah tuh roti. Save the cat moment. Moment save the cat. Karakter kita melakukan sebuah kebaikan seperti menyelamatkan seekor kucing sehingga penonton engage sama karakternya karena mereka merasa bisa berempati. Nah itu the premise of the whole book Save the Cat. Makanya namanya Save the Cat. Oke. Tuh. Itu satu buku Save the Cat itu menurutku yang paling kontemporer, yang paling ideal, cocok gitu. Yang kedua Sydfield, SYD spasi FIELD. Oke. Itu dia ngebedah film menjadi 3 babak. Semua film dibagi menjadi 3 babak gitu. Dari zaman Aristoteles bikin teater dulu tuh. Jadi film ada 3 babak. Selalu kita ada. Jadi kayak kuliah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. kita emang konsepnya ngobrol ini. Oke. Nah, silakan baca 2 itu. Kalau butuh bantuan apapun, WA aja, tanya aja. Bang Radit. Nanti aku akan bantuin sebisanya. Cuman basicnya sih tinggal baca 2 buku itu. Tapi saranku adalah kalau emang mau bikin film dalam waktu dekat, artinya dekat kita bicara 2 tahun lah ya. Mendingan nyari partner writing. Cari banyak sekarang. Freelance writer itu banyak di industri, banyak, tinggal cari film apa yang disuka, lihat namanya, bisa sama dia gitu katakanlah. Atau cari orang yang bisa bantu development, mengembangkan naskah itu. Nah itu juga udah banyak servisnya. Itu namanya apa orang yang seperti itu? Story developer. Story developer. Nah ini bukuku ini Timun Jelita itu ada developer ya, meskipun aku yang nulis sendiri. Oh gitu. Itu buat tektokan. Oke, story developer. Jadi pilihan 2 tuh, either you write it by yourself. Kayaknya aku nggak bisa. Dengan story developer, atau tandeman dengan penulis skenario freelance. Iya, tandeman. Dan atau yang ketiga gabungin semua. Ada si story developernya. Ada. Tapi saranku juga adalah jangan terlalu jauh bikin skripnya sih kayaknya. Maybe semacam skrip tanpa dialog atau hanya kerangka bagan berbentuk treatment panjang aja gitu. Kayaknya film ini akan jadi ini. Karena biasanya begitu masuk ke PH itu dibongkar juga biasanya. Oke. Jarang banget ada PH yang terima skrip 100% langsung ditayangin, itu jarang sih. Oke. Terutama studio-studio komersil ya. Studio komersil tuh kita bicara kayak Star Vision, kayak gitu-gitu. Soraya gitu. Iya, Soraya. Seru ya? Kamu ya kan? Seru ya? Seru. Kenapa tiba-tiba mau film? Ada apa karena ini? Karena kan dari kecil kan cita-cita aku kan jadi sutradara film kan. Oke, lalu. Cuma emang belum kesampaian aja sampai sekarang. Oke. Iya. Apa langkah yang udah dilakukan buat kesana? Apa film pendek pernah ngedirect kah atau apa? Belum, makanya sekarang tuh lagi mikir gitu kan, atau emang harus mulai dari film pendek dulu ya, terus tayangnya di channel aku gitu. Oke, iya bener, bisa juga tuh gitu. Buat latihan jadi orang bisa ngeliat. Iya, pengen ya kepikirannya sih gitu. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, Papa habis makan juga, Cak.
Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member. Dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Nggak ada pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Kalau lagi bikin konten, itu biasanya kegiatan Ria tuh ngapain aja? Misalnya apa? Ini katanya bulan depan mau ke suatu tempat nih. Nah ini dalam fase bikin konten itu. Iya. Oke. Mau kemana? Boleh tau gak? Hah? Belum ya? Oke. Katakanlah Korea ya. Katakanlah ke Korea Selatan waktu itu tuh. Jadi itu fase di kepala mau bikin konten di Korea gitu? Atau gimana tuh? Oh nih maksudnya Cara bikin pre-pro-nya, konten, pre-pro apa segalanya. kayak misalnya aku udah tentu nih aku mau ke Sri Lanka Misalnya Sri Lanka. ya, Oke. aku mau ke Sri Lanka karena ada yang pengen aku datengin, yang kayak kaki singa itu gitu. Aku pengen mendaki ke sana gitu. Nah setelah aku udah tahu aku mau kemana, aku baru ngeriset. Jadi kira-kira bisa ngapain aja di sana. Oke. Baru deh tuh aku bedah jadi berapa video. Oh jadi dari sebelum berangkat sudah tahu akan bikin berapa video? Iya. Videonya ini selalu soal makanan, ininya, Combine. base-nya atau travel juga? Travel. Oh, travel dan food lah. Iya. Travel sama makanan. Dari mana kita tahu bahwa itu yang akan rame destinasi itu? Maksudnya Sri Lanka. Kalau kita bicara Sri Lanka aja. Nggak ada di wishlist orang-orang sih untuk liburan Sri Lanka sebenarnya. Iya makanya. Ya kan? Ya itu kenapa? Apa emang? Karena aku pengen aja, aku pengen ke sana. Tapi nantinya rame atau enggak ya terserah. Yang penting aku pengen ke sana. Gitu Ya loh, itu bagus banget karena itu berangkat dari kita sendiri Iya, kan. iya. Kalau kitanya enjoy, videonya juga bagus. Bener itu yang aku yakinin sih. Udah pernah terjadi yang Sri Lanka ini? Udah. Oke. Pergilah ke Sri Lanka. Pergilah ke Sri Lanka. Tayang kan nih videonya. Tayang. Dan yang aku kaget banget tuh ketika dapat laporan dari mereka gitu, DM aku, mereka foto, terus mereka mention aku gitu kan, Kak akhirnya aku napak tilas kesini-sini, terus mereka seneng banget sama. Mereka ngikutin videonya, pergi ke Sri Lanka gitu. Iya. Buset. Gila nggak? Padahal selama itu nggak pernah di kepala mereka mau ke Sri Lanka. Iya. Ini aja aku baru dengar Sri Lanka lagi setelah bertahun-tahun. Aku baru dengar ada orang lain ngomong Sri Lanka ini baru hari ini nih. Oh iya nggak sih? Kayak kita jarang dengar deh Sri Lanka. Iya. Oke, kenapa kaki singa itu di antara kaki lain? Karena kaki curut kekecilan. si bonekamu itu ya? Iya. Ya karena bagus. Menurut aku tuh itu bagus ya. Aku suka aja gitu. Coba. Serius. Sigiriya Rock. Oh, Sigiriya Lion Rock. Kaki singa. Seru banget. Naik ke atasnya itu juga seru banget. Astaga. Bagus banget. Iya. Bagus banget. Serius. Ria, ini kamu dapet. Oh, ini kaki singanya. Iya, yang di depan kaki singanya kan. Seumur hidup aku baru tahu ada kaki singa di Sri Lanka. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana ya aku ya? Browsing atau lagi? Enggak sih, kayak ini aku tahu. Astaga, karena... bener lagi. Bener itu, bener. Ini aku lupa deh, aku tahu dari mana. Kayaknya karena aku ngelihat cuplikan video atau apa gitu mungkin. Oke. Gimana cara ke kaki singa? Iya, naik pesawat, habis itu Landing di? Landing di airportnya Sri Lanka ini, aku lupa namanya apa gitu. Terus aku cari hotel yang deket sama si kaki singa ini. Jadi dari hotel ke sana tinggal jalan kaki lewat semak-semak kayak gitu-gitu. Artinya ini tersembunyi? Nah, juga. Ini dibilang tersembunyi banget sih enggak. Cuma akses untuk kesananya itu enggak semudah turis attraction lainnya. Oke. Cuma banyak wisatawan yang kesana juga. Tapi artinya lu kalau udah kesana lu niat gitu kan? Iya benar, harus niat banget. Bener. Harus niat banget. Dari pusat kota berapa lama? Mungkin kayak sekitar 1 jam kali ya. Habis itu baru jalan kaki melalui semak-semak. Nah pertanyaannya adalah ketika dari Jakarta sudah punya itinerary, udah dipecah menjadi video, apakah itu yang akan terjadi pada kenyataannya? Apa ada perubahan tuh?
wah jadinya 2 video deh. Wah jadinya ini. Kadang gitu. ada ya. Jadi misalnya rencana jadi 3 video, ternyata pas di lapangan nggak seperti yang aku harapkan, terus jadinya pas di editing 2 video. Oh. Itu ada juga, tapi nggak apa-apa juga kalau kayak gitu. Oh, berapa hari waktu itu? Ini kayaknya aku 6 hari deh. 6 hari. Tapi fun banget. Orang-orangnya itu juga ramah banget. Serius. Contoh nama banget. Sri Lanka apa sih? Apa? Nama orang Sri Lanka apa sih? Ya nggak nanya lagi. Nggak nanya ya? Nggak kenalan ya? Nggak kenal. Ngobrol tanpa tahu tapi nggak tahu nama. nama. Ya. Oke, abis itu baru break. Nah udah 9 hari Sri Lanka. Break untuk ngedit dong. Oke, masuk gua. Gimana segrueling apa proses editing Ria SW? Sampai harus hiatus kan pada akhirnya kan? Apa kayak apa ini banyak video terus satu-satu di giniin kasih? Enggak. Biasanya itu kalau hiatus gitu kayak udah aktif 8 sampai 1 tahun kan di YouTube. Iya. Terus kayak 3 atau 4 bulan sebelum memutuskan hiatus itu aku udah tahu aku bakal hiatus. Oke. Jadi sebelum hiatus kayaknya ke negara A, B, C. Iya. Yang C misalnya let's say Korea. Iya. Korea negara terakhir sebelum aku pamit. Oke. Gila. Nah, gitu. Gila. Jadi pas biasanya kan series kan. Iya. Aku tuh series gitu kayak kok misalnya destinasi terakhir sebelum aku hiatus tuh Korea. Nah, itu misalnya 3 video. Dari 3 video ini tuh aku biasanya udah kasih benang merahnya tuh, kayak kasihin kecil-kecil kalau aku bakal hiatus gitu. Oke, apa misalnya? Hiatus. Hiatus. Enggak, kayak ada aja dialog di mana kayak butuh istirahat. Oh, kayak ada ngomong gitu. Ya Oke. tipis-tipis aja gitu. Curut-curut kayaknya aku butuh istirahat gitu kan. Iya kan ngomong sama curut kan biasanya. Terus Aduh, kelihatan aneh banget sumpah. Gak apa-apa. Karena kan awal video kadang suka curut di bak mandi. Iya kan? Ayo kita hidup. Terus. Bang Radit, itu ya kalau teman-teman aku kalau suka ngecengin aku gitu ya, kalau ketemu aku tuh mereka suka kasih kayak udah langsung puterin video aku. Terus Iya. dimana kalau opening scene itu curut tuh Iya. aneh banget. Ayo kita Aneh banget gak sih? Aneh sumpah deh. Curut tuh belum terganti. Maksudnya belum ada curut lain karena udah mulai kotor kah atau apa? Ada curut versi yang gede-gede gitu ada, tapi yang kecil itu cuma 1 itu doang. Ih, kalau hilang sedih banget kali ya. Itu udah beberapa kali Bang Hampir. Radit udah beberapa kali hilang tapi ketemu lagi. Dia pulang lagi. Dia tahu arah pulang. Mana yang paling kejadian curut hilang mana yang paling bikin stres sampai akhirnya balik lagi? Tunggu terakhir itu di Alakati, Turki. Alakati, ya. Alakati. Jadi ada Turki itu ada kayak satu kota. Wih bagus banget. Kamu tempatnya bagus-bagus deh. Ya lucu-lucu kan? Kalau suatu hari mau honeymoon jadi harus milih yang oke banget kali ya. Iya kan? Karena Iya deh, semua kayaknya. tempat yang bagus sudah pernah diinin. Alacati. Astaga bagus Bagus banget. Bagus banget. Astaga ya Allah. Oke, curut hilang di Alacati. Curut hilang di Alacati gitu. What Tiba-tiba happened tiba-tiba dia lari gitu aja tanpa aku Dia tahu ya lari kan? gitu aja. Iya tanpa aku tahu. Terus begitu udah balik ke hotel, aku cari-cari nih, aku mau packing nih ceritanya besok pulang. Terus, loh kok curutnya nggak ada ya? Perasaan tadi curut ikut lihat pameran. Oh, curut ikut lihat pameran. Curut kita lihat pameran. Terus aku tanya sama videografer aku, lihat curut gak? Lah kan tadi kan ada masukin di tas. Aku carikan di tas, aku bongkar, nggak ada sama sekali nggak ada. Terus akhirnya aku harus balik lagi ke lokasi pertama sampai terakhir untuk Nyari curut. satu-satu. Iya, dan mereka bilang nggak ada. Terus Ini mereka nggak? Apa? cari di tong sampah. Nggak serius. Mereka cari di tong sampah, nggak ada juga. Kamu ngasih lihat gambar berarti? Iya, aku ini bilang curut ini. Seolah-olah kayak Nggak soalnya mereka tiap kali aku ini kan curut taruh di meja kan, jadi mereka mondar-mandir tuh ngelihat gitu. Oh ini orang aneh ya. Jadi Ajak notice. ngomong, disuapin. bebek. Jadi tuh mereka udah ngelihat gitu loh. Oke. Gitu. Jadi pas aku bilang boneka aku hilang tuh mereka udah tahu oh itu yang kuning tadi. Oke. Gitu. Jadi Dan- mereka cari-cari tong sampah nggak ada. Ya udah pulang lagi kan ke hotel sedih kan. Aku udah hampir berkaca-kaca. Mau Udah nanti nangis. kita balik lagi ke Korea untuk beli. Tapi itu emang udah gak diproduksi lagi curut yang kecil itu. Oh. Terus tiba-tiba kayak 1 jam kemudian begitu aku mau mandi ternyata dia ada di bawah handuk. Aku nggak ngerti gimana caranya dia ada di situ. Nggak serius, ini beneran Bang Radit. Ini kayak deh itu. Tapi bener. Masa dia di bawah handuk? Iya di bawah Serem handuk. banget. Serem banget kan? Itu terlalu serem sih Iya jujur. kan?
kayak Jur jangan-jangan ada jiwanya deh. Kayaknya deh, serem banget. Nah, tadi kita lagi bicara soal kalau mau hiatus sudah di sprinkle tuh, mau hiatus. Jadi orang nggak terlalu kaget, artinya gitu kan? Iya. Nah, tapi aku penasaran sebenarnya, ketika sudah traveling, editing masuk gua, itu prosesnya draining apa gitu? Karena kan ujungnya kan hiatus nih, pasti kan editingnya yang draining kan? Karena strippingnya itu loh Bang Radit. Maksudnya gimana? Stripping, jadi kayak misalnya aku yang Korea 3 video. Ini belum selesai, aku harus udah mulai syuting lagi ke mana untuk bikin misalnya 4 video. Jadi kayak numpuk gitu lama-lama. Yang bikin stres ngedit, jalan-jalannya seru banget. Iya dong. Banget. Apalagi ada videografer kan yang ngambilin gambar. Pertanyaan $1 juta nih. Kenapa nggak nyari editor? Ya kan? Kok dia juga sudah menyadari kayaknya itu harus dilakukan. Aku tuh udah kayak nyoba beberapa orang. Cuma kayak belum nemu yang pas aja sih. Plus aku tahu ya ini emang ininya aku sih. Plus aku tuh belum kayak rela sepenuhnya ngasih ke orang lain karena kayak aku tuh seneng banget kertas kosong sampai jadi terus sampai bisa dinikmatin orang tuh, aku masih suka proses itu. Ada rasa itu. Tapi apakah harus semua video dibikin jadi kertas kosong sampai jadi? Maksudnya kalau berbagi? Ya kan, itu yang aku kan lagi. Juga. Maksudnya itu aku pengen banget kayak aku tuh pengen banget bagi itu ke orang lain, pengen banget. Cuma belum nemu yang pas sih. Aku udah coba beberapa kali, belum nemu yang pas. Belum nemu yang pas itu karena masih belum bisa merasakan feeling mau megang sendiri atau memang sebenarnya udah ada kerelaan ngasih? Aku udah ada kerelaan ngasih. Cuma ketika aku udah ada beberapa kandidat dan itu belum ada yang srek di aku jadi timbul lagi keinginan aku untuk udahlah kayaknya dari gua aja deh semuanya gitu loh. Mungkin belum kalibrasi kali. Mungkin kali ya. Jadi ada yang gayanya itu dia nemu editor, udah pasti gayanya beda total banget. Kan, karena kan memang dia nggak bukan hidup kita yang dia jalanin, jadi nggak tahu semua pemikiran kita. Nah biasanya tuh kayak dianya ngedit, kitanya juga ngedit, abis itu nonton bareng editan dia, editan kita, terus nyari bedanya di mana dan kenapa beda. Aku belum nyoba tuh yang itu caranya. Iya benar juga ya. Namanya calibrating, proses kalibrasi. Aku kalau nulis dulu gitu sama salah satu mantan karyawan sih namanya Reza. Dia nulis, aku nulis. Terus ide buat konten, dia nulis, aku nulis. Terus dia ngasih lihat, aku ngasih lihat. Terus aku kasih tau bedanya. Nah kalau di gua ini tuh gua giniin ya. Lo kenapa giniin? Oh soalnya gua kesini. Nah mending kesini aja. Soalnya gua sukanya gini. Oh iya, abis itu lepas. Nah salah satu editor video pendekku namanya Winnie namanya. Dia ngeditin beberapa video pendek aku juga kan, aku juga suka tuh. Cut-cutnya kan suka gaya aku sendiri ya, tak gitu. Nah berapa kali kita kalibrasi juga. Win, gue kalau ngedit tuh kayak gini. Bagian ini ya lo yang beda sama gue, bisa gak disamain gini. Akhirnya sekarang aku udah gak usah nge-brief. Coba deh. Oke. Coba nyatet lagi. Iya dong, gak apa-apa ya. Ya aman. Soalnya aku ngerasa ya, kayaknya bottleneck di Ria SW itu deh, soal editing itu. Iya sih, benar-benar kalibrasi. Oke. Aku akan coba. Dan itu fun tau, jujur. Iya ya. Iya, fun untuk nyari. Bisa sama nggak ya gitu. Itu kan like a small project juga kan jadinya buat terus kitanya. Siapa tahu ya aku ketemu jodoh kan lewat situ. Oh gitu. Nah, dalam kepalanya udah kayak ayo kita sama-sama kita ini. Kenapa kamu ubahnya ke situ? Karena aku cinta kamu. Tapi penasaran deh. Ini boleh dijawab, boleh enggak ya? Cuman agak penasaran aja. Karena traveling udah ke banyak kota, ke banyak negara. Pernah ada kayak momen dimana ada fling dikit gitu nggak? Sama orang Turki, sama apa kayak dibeliin minum atau ditemenin makan gitu? Pernah kayak abis itu udah hilang. It's only in pernah. Negara apa itu? Amsterdam. Belanda. Kenapa, gimana tuh ceritanya?
Jadi waktu itu kan aku lagi makan di salah satu restoran di Amsterdam, tapi restoran Indonesia gitu kayak nasi rames. Oke. Yang punya orang Indonesia tapi dia kayak udah 60 tahunan tinggal di sana gitu ya. Begitu aku lagi makan gitu, meja sebelah aku 2 cowok Amsterdam, cakep. Cowok, oke. Ya, cakep Tapi nih. berdua. Tapi enggak normal, mereka normal. Oh iya, tapi berdua kan? Enggak, gue cuma nanya berdua apa enggak sih? Mereka berdua, tapi mereka straight. Oke. Terus ngobrol, dia nanyakan aku dari mana. Kok tiba-tiba langsung ngobrol? Iya kan aku duduk, terus dia duduk. Terus dia dengar duduk sebelah aku. Mejanya tuh deketan gitu loh. Oh, oke. Mejanya ala-ala Eropa lah ya begini. Iya, jadi tuh dia duduknya beneran kayak persis di sebelah aku. Kamu lagi makan nih. Jaraknya cuma sedikit. Oke, ini cowok. Iya. Terus Ria gimana kayak? Enggak. Aku cuma disikut. Pantesan ngobrol, sakit soalnya. Ria di sebelah di situ. Ownernya keluar. Orang Indo bukan? Orang Indo. Terus dia bilang, Ria, ini nanti kamu apalah kalau cabenya kurang atau apa nanti Om ambil gitu. Terus kita ngobrol pakai bahasa Indonesia kan. Terus yang si Belanda ini kaget. Oh, dia orang mana? Terus dia nanya aku, kamu orang sini atau orang mana? Aku bilang aku orang Indonesia. Terus dia bilang, kamu beruntung banget di negara kamu makan ini tiap hari. Oh, dia bilang gitu. Oh, itu pick up line-nya. Terus Itu aku bilang, pick up line-nya. Oh, kalau kamu mau ya udah kamu sama aku aja. Kamu tahu aku bisa masak ini tiap hari. Kamu mau beruntung seumur hidup nggak? Ya ikut aku ya. Tapi cakep nggak? Cakep ya. Bule-bule Belanda cakep gitu ya. Cakep. Poin plusnya adalah dia suka makanan Indo. Iya kan? Itu poin plus sih. Tapi udah berakhir di situ aja percakapan itu. Jadi menjadi what if gitu ya. What if aku paling nggak suka sih. Maksudnya? Hah? Maksudnya nggak suka what if. Oh, situasi what if. Kurang suka. Ya. Yang kayak itu. Tadi, oh ya. Iya. Tapi berarti lebih kalah karena malu aja kali ya. Atau nggak tahu cara lanjutin kali ya. Iya, aku gengsi lah. Harusnya kan dia nggak sih kalau tertarik. Berarti kan dia kurang tertarik mungkin. Iya. Enggak sih, dia ngajakin aku ngopi sih, tapi aku bilang aku syuting. Ya itu gimana? Ya SW. Tapi kan aku masih kerja. Aku masih syuting. Iya kan? Iya, bener jadi what if ya itu ya. Tapi dia ngajak ngopinya gimana kayak? Abis ini nggak dia bilang, kamu tahu nggak kopi yang enak di sini gitu. Kamu tahu nggak? Aku bilang, itu kopi apa? Itu. Aku bilang nggak tahu. Terus dia bilang dia tahu tempat ngopi yang enak. Ya nggak usah nanya gue kalau gitu. Iya kan? Kenapa nggak langsung ngajak aku kan? Harusnya kan, gitu. Iya. Oke, itu salah satu inilah ya momen-momen pas lagi traveling gitu ya. Kamu nggak sampai hati buat ninggalin syuting berarti ya untuk kayak? Ya enggak lah, aku masih kerja. Iya. Kan? Nah, tapi itu definisi kerja. Berarti kamu memperlakukan traveling, syuting itu kerja berarti? Enggak juga sih. Apa gimana tuh? Ya aku tahu itu passion aku, hobi aku yang kemudian jadi bahan pekerjaan aku gitu. Aku tetap nggak ngelakuin itu kayak kerjaan. Tapi begitu kayak lagi ada di situasi tertentu yang kayak tadi ngopi yuk apa. Tapi kan aku mau langsung ada syuting, mau ada ini. Nggak bisa deh, kayaknya harus syuting gitu, harus kelar atau apa. Ya gitu. karena itu tujuan kamu ke sana untuk melakukan itu semua. Tapi aku tetap enjoy. Oke. Nah, hiatus nih, udah hiatus karena belum ada editor kan, jadi mikirin semua sendiri, pusing, capek, hiatus. Hiatus berapa lama biasanya? Kalau dulu tuh biasanya kayak maksimal 2-3 bulan. Sekarang begitu kena waktu itu kita sempet pandemi, itu kan 2 tahun kan. Jadi 2 tahun aku off kan, nggak muncul di mana-mana tuh. Ternyata bisa juga ya. Ternyata tadinya 3 bulan jadi 2 tahun. Ternyata aku bisa juga ya hiatus 2 tahun. Dan mereka kan tetap nungguin aku kan. Oh kayaknya keluarga nomor 2 aku bisa tetap sabar nungguin aku gitu. Jadi ngelunjak kan. Terakhir aku 8 bulan hiatus. Astaga Ria, itu lama banget. Kan? Tapi jujur itu sehat. Iya benar. Semua kreator tuh kayaknya harus ada hiatusnya. Tapi dilema banget karena belum tentu
Apa pendapatannya balik lagi? Bukan masalah itunya, belum tentu ketika kita balik, kalau selama itu ya belum orang tentu masih ketika suka. iya itu loh dilemanya, iya nggak sih Bang Radit? Nggak tahu deh, soalnya kamu contoh sukses, proven bisa gitu. Iya sih. Proven bisa hiatus balik dan sukses aja. Tapi itu karena faktor beruntung juga gak sih Bang Radit? Di mana beruntungnya? Di bagian mana? Kan bagus kontennya. Iya, tapi maksudnya aku beruntung aja mereka masih tetap suka gitu. Oh, kalau menurut aku itu byproduct dari keseriusan kamu bikin semua konten itu. Jadi orang yang nungguin tahu kualitas yang akan di-deliver tuh kayak gimana. Meskipun tuh mungkin jadi burden buat kamu juga ya, karena tiap kali ngedit harus deliver kualitas yang on par kan, sama kayak gitu. Nah, sekarang lanskapnya berubah. Dari kita rame di YouTube, sekarang konten pendek. Iya. Hingga rata-rata view YouTube tuh sebenarnya turun rata tuh, ya kan? Semua orang ngalamin. Kamu menyikapi konten pendek gimana? Karena itu pasti beda tuh. Feel ngeditnya, feel apanya. Aku konten pendek tuh, aku kalau misalnya tiap kali syuting di Jakarta gitu ya, di Jakarta aja, itu tuh aku pendek banget sih, kayak 10 menit, kadang 8 menit. Itu menurut aku pendek ya, daripada dibanding video aku travel yang beneran di luar atau di luar kota itu yang bisa 25, 30 gitu. Oke. Jadi kayak 8 menit, 10 menit itu pendek banget. Tapi aku kayak kurang puas gitu loh, karena kayak aku nggak ngerasa ada kedalaman diri aku di video itu gitu. Karena jadi kayak emang pure makan aja gitu. Jadi ya aku ngerasanya sih gitu ya. Berarti kamu tidak terlalu suka konten pendek? Iya. Karena tidak ngasih depth? Oh, tidak ada niat buat seriusin juga di konten pendek berarti kan ya? Untuk saat ini sih belum. Oke. Tapi banyak orang yang bilang kayaknya aku harus mulai coba. Kayaknya sih. Iya kan? Tapi agak emang kadang kalau dibilang harus tuh jadi beda feel-nya ya. Iya. Ria kamu harus ini. Kayaknya beda deh feel-nya gak sih? Iya. Dibanding kayak gue emang mau. Bener. Iya kan? Bener. Terus kita jadi harus mikir konten pendek bikin apa ya gitu kan? Iya benar. Aku kayak gitu sih. Kayak emang sih tahu sekarang emang lagi ramenya emang konten-konten pendek gitu. Tapi ketika aku ngelakuin itu karena aku harus dibanding karena aku mau, kayak berasanya aku harus membuktikan diri aku tetap bisa eksis di which is it's all another feel yang kayak tidak melayani diri kita sendiri. Kamu tuh memang tipe kreator yang kayak gitu sih kalau aku lihat sih. Kayak I have to be happy first gitu buat ngelakuin ini semua. Makanya hiatus juga bisa panjang karena gue bakal balik kok ketika gue ready gitu kan. Nah, tapi ada elemen lain nih. Kamu tadi bilang punya videographer. Itu kerjanya gimana kalau kamu hiatus? Apa tetap kalau videografer aku itu tuh kebetulan itu tuh mereka bukan yang kayak full time di aku. Freelance gitu. Jadi ketika aku mau hiatus pun aku kasih tahu mereka. Nanti gue udah mulai hiatus, nggak aktif lagi syuting ini bulan segini ya. Jadi mereka udah tahu harus break. Iya. Oh karena sifatnya juga freelance. Berarti kamu one man army nih berarti? Iya. Manajer ada? Enggak. Wah hebat. Soalnya manajer juga aku kan jarang ambil job. Iya, kesian manajer kan. Bener, udah gitu hiatus lagi. Iya kan? 8 bulan manajer. Kesian banget manajer aku nanti bengong-bengong aja dia. Tapi manage revenue stream pun juga kamu gak terlalu pikirin. Contoh kayak misalnya gue kan hiatus selama 8 bulan nih bentar lagi. Oke, berarti pendapatan gue dari mana ya? Itu gak mikir tuh. Berarti tabungan aja. Apa gimana? Iya. Oh. Makanya gak bagus kan? Gak bagus sih. Aku tahu gak bagus. As long as you're happy sih. Ya selama kamu happy kan gak apa-apa juga. Ya kan? Kan kamu yang ngejalanin juga. Tapi berarti memang tidak dipikirin. Apa ada tabungan hiatus namanya gitu? Enggak sih, enggak ada. Kayak aku kan ada tabungan pensiun, ada tabungan liburan gitu. Kayaknya aku harus mulai bikin deh. Bener ya? Kayak aku harus mulai bikin lagi deh. Tabungan hiatus, bener. Bener. Maaf ya, aku bukan yang ngajarin ya. Gak apa-apa dong Bang Radit, aku tuh seneng belajar. Aku nanya-nanya aja, aku cuma nanya doang. Aku seneng belajar, apalagi dari Bang Radit. Enggak, beneran. Siap. Oke, tabungan hiatus, beneran. Ditulis tabungan hiatus. Bener, aku harus punya. Aku 2 tahun sekali libur gede sama keluarga. Oh 2 tahun sekali. Ya gede itu konteksku ya, itu keluar negeri. Keluar negeri bersama-sama dalam waktu yang lama.
itu gede buat aku. Liburan keluar negeri bersama waktu lama. Tabunganku 2 tahun. Nah kemarin kami ke Melbourne. 2 tahun sebelumnya kami ke Sydney dan ke Adelaide. Nah 2 tahun lagi anakku sih mau ke Swiss. Cuman aku lagi berusaha dengan segala macam cara supaya dia nggak mau. Karena pertama terlalu jauh. Yang kedua anakku terlalu random. Si Aca yang paling kecil kita ajak jalan-jalan ke pantai. Dia di umur 4 tahun di pinggir pantai bengong mikirin hidup. Dia. Bahkan tidak main pasir. Dia lucu banget. Gue kasih deh, mau gak? Gue temennya curut. Ambilnya di rumah ada kok. Si Aca tuh anak aku tuh bener-bener gimana ya? Kayak ditanya apa highlight liburan kita, mandi di bathtub. Lu kalau mandi di bathtub kayaknya bisa di rumah deh. Tapi kan beda feel-nya kata dia. Iya sih. Beda feel-nya. Pertama kali aku ngajak ke Sydney aja, kakak kalau ini kakaknya, kakak happy nggak? Happy banget pak. Kita lagi jalan-jalan Sydney kan bule semua. Gimana kamu ngelihat orang-orang ini gitu? Kayak di Kemang. Di Kemang emang banyak bule sih. Di Campbell emang bule atas bawah sih memang. Tapi nggak ketika saya mengeluarkan uang setelah 2 tahun saya menabung dong. Ayo deh kita ke Campbell. Gue bayar parkir deh 20.000 dah tuh parkir. Boleh dah. Wah gitu. Cuman ya aku lagi menimbang-nimbang Swiss tuh kayaknya terlalu jauh dan terlalu lama. Dan apa nggak cari yang lebih dekat dulu? Nggak ya gitu, karena aku nggak tahu mereka tuh sejauh itu dan gimana gitu. Nah tapi kamu ada pengalaman ke Eropa nggak? Amsterdam tadi. Paris. Kalau Swiss belum ya? Vienna. Swiss belum. Vienna bagus banget ya. Kamu ngapain aja di Vienna? Vienna tuh kebetulan teman aku ada tinggal di sana. Oh. Jadi aku sekalian jengukin teman aku. Oke. Oh enak dong, berarti bisa tahu tempat-tempat yang lokal. Iya. Suka, Kemarin kan? iya. Oke. Nah next nih belum dikasih tahu kemana tempatnya. Tapi tetap Asia kok. Tetap di Asia. Tetap Asia. Abis itu hiatus lagi kah? Enggak. Kayak aku berusaha untuk nggak hiatus di tahun ini. Berusaha. Aku nggak bisa janjiin. Berusaha doang. Okay. Nah kalau hiatus itu ngapain? Hiatus. Aku biasa kalau hiatus pertama kan aku istirahat dulu. Apa itu istirahat? Istirahat tidur, nggak mikir apa-apa, nggak mikir kerjaan, pokoknya nggak mikirin apapun gitu. Mati suri lah ya. Iya mati suri tuh seminggu tuh biasanya. Abis itu aku mulai tuh ketemu sama teman-teman yang aku nggak punya waktu buat mereka. Teman-teman keluarga segala macam. Abis itu aku mulai evaluasi YouTube aku. Aku tontonin tuh semuanya kan. Abis itu serius aku banget. Iya. Abis itu aku mulai mikirin apa aja yang pengen aku lakuin tahun berikutnya. Oke. Gitu. Tapi itu kan seakan pendek ya. Maksudnya seakan kalau kita tadi dijabarin 4 hal itu kayaknya 2 bulan, 3 bulan gitu mungkin masih kebayang. Tapi itu kan kadang sampai 8 bulan sampai 2 tahun tuh atau setahun. Berarti memang berulang terus tuh. Atau ada hobi baru, kelas baru? Iya, tergantung kayak misalnya kalau yang 2 tahun itu kan karena pandemi kan. Oh iya betul. Plus aku emang sekalian ngerjain off the record yang ketiga ya kalau nggak salah. Oke. Kalau yang 8 bulan kemarin itu karena emang aku lagi bikin revisiannya off the record ketiga. Jadi kayak sisanya aku nulis. Jadi masih bisa diselang-seling. Ya. Atau itu nyari ide thriller. Iya. Dapatnya di situ. Iya, bener. Ketika hiatus itu jadi fresh lagi. Ini sebenarnya yang ide thriller ini tuh udah ide aku dari masa-masa aku kuliah semester 1 gitu. Wow, udah lama banget. Udah lama banget gitu. Nah sekarang mau diwujudkan. Iya, aku kayak mau wujudin sekarang. Oke. Terus Ria katanya suka hal yang berkaitan dengan luar angkasa termasuk alien. Kamu percaya ada alien maksudnya? Percaya lah, aku lah salah satunya Bang Radit. Gimana sih kamu? Iya sih, ngobrol sama bebek sih. Tapi apa? Kamu percaya apa gimana? Apa terobsesi aja sama alien? Sebenarnya aku ngelihat alien tuh ganteng aja gitu loh. Alien apa yang ganteng, Ria? Cakep tahu enggak ya? Yang mana? Alien yang mana? Alien yang sering kita lihat itu loh. Yang mana yang sering kita lihat? Yang hijau. Yang hijau, yang abu-abu. Yang suka yang pernah ikut Zoom meeting mahasiswa itu. Tahu enggak? Emang ada? Iya kan? Iya Bu. Iya, Pak, dia lagi meeting sama gurunya tapi lupa matiin filter. Oh, lucu banget. Lucu amat.
Jadi tapi kamu nggak koleksi boneka-boneka alien nggak kayak gitu? Ya? Enggak. Cuman Boneka merasa cuma curut aja aku. alien lucu aja. Iya. Oke. Nah, aku ada pertanyaan titipan dari member YouTube aku. Ini aku mau nanyain ke kamu. Aneh nggak? Enggak. Oke, Kok udah deg-degan duluan dia? Aku pilih beberapa aja. Iya, oke. Dari Nevix, momen paling absurd selama review makanan di luar negeri. Absurd sih enggak ya. Cuma paling pas yang di Sri Lanka itu karena aku hire kayak nyewa satu kayak bajai gitu. Jadi aku ajak Ini terbang gini. Iya terbang. Iya. Terbang. Terus aku ngajak drivernya makan bareng di sebelah aku. Oh, itu dapat banyak hal yang menarik kali ya Iya. dengan bersama drivernya. Iya, tapi nggak absurd sih. Pakai bahasa Inggris nggak? Oh, bisa dia berarti. Mereka jago tau. Jago banget orang Sri Lanka bahasa Iya, Inggris. kaget gak? Aku kaget sih. Oh. Aku kaget banget. Nyambung berarti. Nyambung banget. Oke. Kalau dikasih kesempatan buat collab sama food vlogger Korea, siapa yang pengen diajak? Kamu apal nggak tapi food vlogger Korea? Aku cuma tahu apa sih siapa Suyang. Yang aku terakhir lihat sama orang Korea kamu, tapi itu orang China ya, Jackson Wang waktu itu. Sama kamu juga Bang Radit. Iya. Kamu makannya di Gultik lagi Ria, itu Iya, Gultik langganan aku. Iya. Bagus dong berarti. Aku nggak salah tempat dong. Bagus, Soalnya bagus. itu aku juga sering makan di situ. Iya benar. Iya. Terus suka nggak dia? Suka banget dia. Dia terlalu humble tahu jadi orang. Tapi sama lah kayak kita tahu Bang Radit. Kayak gimana tuh? Humble. Enggak ya? Ada orang humble bilang dia humble. Kayak itu definisi humble nggak gitu deh kayak. Oke nggak tapi dia baik banget. Tapi ngomongin dia kocak banget nih Bang Radit. Apa tuh? Jadi waktu aku syuting di area Tangerang, aku lupa di pasar mana gitu, aku lupa. Aku lagi syuting nih, aku beneran kamera lagi roll. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Biasanya kalau ibu-ibu datang tuh, Ria, anak aku ngefans, makasih ya. Karena kamu anak saya jadi suka makan, belajar supaya bisa sukses kayak kamu. Biasanya kayak gitu. Ini ibu-ibu datang, Ria, oh ya tante, aku udah siap-siap kan denger pujian-pujian itu gitu ya. Ria, Wangi Jackson Wang seperti apa? Itu ada kali 10 orang nanya ke aku, Ria. Serius? 10 orang nanya, Bang gimana ketemu Jackson Wang? Wah baik banget gini. Wanginya gimana? Wangi? Ya masa gue ketemu Jackson Wang? Kan enggak dong. Untuk gue inget kan enggak. Kan enggak mungkin. Jadi ya, tapi wangi. Nyium juga gue berarti. Baru pengen bilang gue tahu. Ngendus juga dong gue. Oke. Dari Reinhard SH. Sebagai food vlogger pernah nggak sih pas makan gitu kayak kehilangan sensasi menikmati? Kalau konten kreator gamer ditanya jawabannya kan pernah kehilangan rasa pas main game karena game tuh jadi kerja gitu. Nah kalau Kak Ria SW sebagai food vlogger ke makanan gimana? Pernah nggak kayak gitu kayak kok jadi kayak Enggak untungnya sama sekali untungnya aku belum pernah sampai ke arah sana. Tapi kehilangan rasa itu terjadi ketika lagi nggak syuting justru. Kayak makannya pas lagi makan jadi kurs gitu. Itu pas lagi nggak syuting tapi itu karena kelebihan makan. Jadi lebih banyak makan ketika lagi nggak syuting daripada syuting. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Karena kalau lagi syuting mungkin harus diporsi kali ya? Enggak sih, kalau lagi syuting tuh banyak. Tapi ternyata pas lagi nggak syuting lebih banyak daripada aku syuting. Jadi itu kadang pas lagi makan tuh kayak udah kehilangan nikmatnya aja karena jadi banyak gitu. Iya. Betul. Oke, terakhir dari YouTube member. Titip tanya Bang, kalau masih sempat semoga kepilih. Kenapa Ria SW suka... udah gak sempet tuh maaf. Terima kasih ya semuanya. Kenapa Ria SW suka bawa konsep alien ke dalam channelnya? Inspirasi dari mana? Tadi Iya. Kalau alien tuh sebenarnya aku tuh suka karena emang dia ganteng pertama. Kedua tuh aku ngelihat alien itu nggak pernah kepo sama sesama alien gitu kan. Dia keponya sama manusia gitu kan. Itu yang aku suka. Karena itu. Iya karena itu. Nah dia di bawahnya nulis juga sebagai food vlogger pasti kadang ada nemu makanan nggak sesuai ekspektasi. Nah kalau kamu langsung off the record nggak jadi lanjut atau aku tetap makan tapi pas lagi diedit aku nggak akan masukin itu. Karena kelihatan ya dari muka ya, dari ekspresi ya. Ini kayak kurang deh gitu ya. Iya itu pertama. Kedua tuh aku kayak nggak mau buang-buang waktu sama uang mereka ketika datang ke sana ternyata nggak sesuai. Ya selera orang beda-beda sih ya memang gitu. Dan kamu nggak sampai hati juga untuk pas lagi rekam kayak ini nggak enak guys, nggak usah deh guys gitu. Enggak lah ya. Kalau satu makanan yang bisa kamu rekomendasikan ke aku nih, katakanlah aku akan
keliling dunia. Oh wow. Satu makanan. Bang Radit, lu harus makan ini. Menurut gue ini makanan terenak seumur hidup gue ngonten. Seumur hidup gue memasukkan makanan ke dalam lidah gue. Lu harus coba ini. Aduh ada, tapi ada Vienna, tapi di Vienna. Yang di Pejaten ada nggak? Oh yang di sini. Nggak, Vienna, nggak apa-apa. Aku bercanda, Vienna. Tunggu, kalau yang di sini sih ada sih. Tapi di sini tuh terlalu banyak, Bang Radit. Iya, nggak apa-apa, Vienna aja. Vienna, aku ada Vienna. Ini nggak ada juga di video aku nggak masukin di video aku. Kenapa? Karena ketika itu pas aku makan itu lagi nggak syuting memang. Emang udah kayak 2 hari terakhir aja udah nggak syuting gitu. Wah, tar dulu ya, aku lupa namanya. Tipe makanannya? Tapi aku nggak tahu kamu suka atau enggak ya Bang Radit. Nggak Kamu apa-apa. suka hati ayam nggak? Nggak ya? Suka. Bohong. Kaget gue juga, gue dituduh bohong. Enggak suka kok. Enggak gini. Bener. Ekspresinya beda. Bener. Aku bisa jelasin. Di kepala aku lagi nginget terakhir kali aku makan ati. Dan aku masih nggak bisa bedain ati ayam sama ati sapi. Seingat aku rasanya tuh kayak apa namanya? Kayak ada tinge-nya gitu ya, ada hint of apa gitu ya. Nah, Kayak ada metaliknya gitu kan. Ini Hati ayam kan kayak ada metaliknya nggak sih? Benar nggak sih? Ada tekstur kasar gitu sih. Tekstur yang gini nih, yang padat banget. Agak-agak seret gitu kan. Nggak ada. Oh ini enggak? Ini nggak ada. Oke, boleh. Bentar ya, aku Hati kasih ayam. lihat gambarnya. Hati ayam. Bohong. Soalnya bebeknya suka. Kayak temenku orang India kesini nyobain makanan kita, dia juga bingung tuh. Karena kita makan ati, makan usus. Ya kan? Kalau aku satu hal yang nggak bisa aku makan, itu lidah sapi. Ya, bisa sih, bisa tapi geli aja gitu. Karena sambil dibayangin sih ya kamu. Soalnya aku pernah lihat di supermarket lidah sapi utuh. Dia gini ya gitu, kayak waduh gua makan nih gitu. Padahal aku suka. Tapi ngebayangin ini aku jadi Iya kan? Oke, hati sapi. Hati ayam. Hati ayam. Ntar ya, aku cari dulu ya. Oke. Soalnya susah namanya. Oh, itu di Vienna. Di Vienna. Vienna itu apa, Italia ya? Bukan. Vienna ya. Tunggu. Mana Bentar ya? aja nggak tahu, ntar gue nyasar lagi. Austria dong. Iya benar, Austria, Austria. benar Austria. Hati sapi. Mana Hati sih? ayam. Nanti ya Bang Radit ya. Aman. Nanti ini aja, WA-in aja atau DM aja. Aku suka banget itu. Itu enak banget. Oke. Deskripsikan rasanya. Jadi kalau orang yang nggak bisa makan hati ayam karena ada rasa yang aneh atau bau yang aneh itu, kalau makan ini nggak ada sama sekali. Jadi begitu dimakan itu kan emang kayak udah dihancurin dan ditepungin gitu sama mereka. Jadi pas dimakan itu, pas digigit itu kayak udah langsung hancur semua dan nggak ada rasa bau hati ayam sama sekali. Jadi kayak meleleh di mulut. Iya, kayak semacam itu, gitu. kayak semacam itu. Jadi waktu itu teman aku kan nggak bisa sama sekali hati ayam. Iya. Begitu makan ini dia nggak percaya kalau itu hati ayam. Sampai akhirnya dia recreate di rumah kan. Tetep nggak sama kayak gitu. Oh iya betul, karena dia bukan orang Vienna. Iya benar kan. Cuma mungkin ayamnya juga beda kali ya, nggak ngerti deh. Iya. Oke, itu rekomendasi ya. Itu rekomendasi dari. Di Jakarta ada rekomendasi buat Jakarta? Di Jakarta aku lagi suka banget sama ayam Madura. Oke, sikat nih gue nih. Cuma dia ini buat makan siang nih. Tapi aku nggak tahu ya ada di area sini atau enggak. Namanya ayam Madura. Tahu nggak? Tahu. Punyanya Hungry kan? Iya, kamu pernah coba gak? Enak. Oke. Aku coba hari ini. Kayak Hungry kalau nggak salah ya. Nama Oh, grup nama grup. FNB ya. Oh, iya Hungry. aku suka itu. Dia banyak kok, ada yang lain-lain Hungry itu. Muncikan juga ya? Oh, Muncikan punya dia? Iya. Muncikan. Oke, itu buat aku makan suka. siang saya hari ini. Aku suka itu. Gilang, kreatif kita ada yang mau nanya nggak? Ini kreatif kita nih. Boleh. Gak usah, Gilang ah. Apa sih Gilang? Pengen nanya. Remeh aja. Hah? Aku penasaran lagu GD favorit karya. Oh, jadi Iya. G-Dragon maksudnya. G-Dragon. kalau sekarang, yang sekarang atau yang apa? Sepanjang GD berkarya juga. Banyak banget. Sekarang boleh. Yang sekarang Too Bad. Oh iya sama lagi.
Ini. Too bad. Kok nggak bilang bohong gitu? Enggak, soalnya ekspresinya udah ada makanya. Oh, iya. Kamu emang fans sama GD ya? Iya, aku fans banget sama dia. Ria SW, terima kasih udah mampir lagi ke sini. Project berikutnya apa yang bisa di-share supaya orang mungkin lagi mau nungguin atau mau Aku lagi dalam proses peluncuran Off the Record 3 yang versi revisi. Off the Record 3 versi revisi. Sama ditunggu juga ya perjalanan cerita filmnya ini. Iya, semoga ya bisa tercapai. Kalau suatu hari jadi film nih ini momen di mana nanti Asli aku gua nggak pernah cerita sama siapa-siapa sih, ke kamu doang. Good luck buat semuanya. Butuh bantuan apa-apa tinggal kabarin aja. Makasih Bang Radi. Thank you semua. Dadah.